Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Ismail dengan NIM 5514237071. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Desain Arsitektur 5 mengenai perancangan bangunan high-rise mixed-use building berbasis studi dengan pendekatan arsitektur metafora. Baik, selanjutnya masuk pada pendahuluan di mana perlunya bangunan high-rise di perkotaan. Perkembangan kawasan perkotaan di kota-kota besar menunjukkan peningkatan intensitas aktivitas yang signifikan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang terus berlangsung, di mana keterbatasan lahan perkotaan menjadi tantangan utama dalam penyediaan ruang bagi kebutuhan hunian, pekerjaan, serta fasilitas pendukung kehidupan kota. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pemanfaatan ruang yang lebih efisien, salah satunya melalui pembangunan bangunan bertingkat tinggi yang mampu mengoptimalkan penggunaan ruang secara vertikal. Di sisi lain, pertumbuhan kawasan perkotaan juga berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, pemahaman mengenai karakteristik bangunan high-rise serta keterkaitannya dengan pengembangan kawasan berbasis studi menjadi penting sebagai landasan dalam perancangan arsitektur perkotaan. Selanjutnya masuk pada studi preseden. Untuk profil bangunan, di sini kita menggunakan Indefense dan Hotel Oko yang sebagai sebuah proyek bangunan campuran yang terletak di Nanterre, kawasan La Défense di Paris, di mana bangunan ini menjadi titik awal yang terlihat ketika memasuki distrik bisnis Paris La Défense. Untuk fungsi utama objek ini merupakan sebagai bangunan mixed use yang mengintegrasikan fungsi hotel dan perkantoran dalam satu struktur di kawasan bisnis La Défense. Untuk hotelnya tersebut berfungsi sebagai fasilitas akomoditas bagi pelaku bisnis yang dan pengguna kawasan yang membutuhkan hunian sementara dengan tingkat kenyamanan tinggi, sementara fungsi perkantoran mewadahi aktivitas kerja dan profesional yang berlangsung setiap hari. Selanjutnya masuk ke identifikasi pengguna. Untuk identifikasi fungsi utama hotel yaitu pengguna tetap pada hotel yaitu orang yang mempunyai kegiatan di bidang administrasi, pemeliharaan gedung dan ruang-ruang yang ada, juga mengawasi ada jalannya kelancaran kegiatan dalam bangunan melalui penyediaan fasilitas yang ada. Untuk pengguna tidak tetap yaitu pengunjung atau tamu yang datang untuk menginap di hotel. Selanjutnya untuk identifikasi pengguna, fungsi penunjang yang pertama yaitu shopping mall. Pengguna tetap yaitu orang-orang yang mengelola mall secara keseluruhan. Untuk pengguna tidak tetap yaitu pengguna tidak tetap pada shopping mall yaitu pengunjung atau tamu yang datang untuk melihat dan membeli produk. Fungsi penunjang kedua pengguna tetapnya yaitu orang-orang yang mengelola dan melayani para pengunjung yang bekerja. Begitupun untuk pengguna tidak tetap yaitu para pengunjung atau tamu yang datang untuk memakai area working space. Kemudian di sini aktivitas pengguna hotel. Untuk pengguna tetap di sini terdapat jenis penggunanya yaitu terdapat pimpinan, general manager, yang kedua front office staff, yang ketiga housekeeping staff, yang keempat food dan beverage staff, yang kelima engineering dan maintenance staff, yang keenam administrasi staff, yang ketujuh security staff. Untuk pengguna tidak tetap terdapat tamu atau pengunjung. Untuk identifikasi yaitu mereka melakukan check-in dan check-out, istirahat dan tidur, BAKD atau BAB, makan dan minum, rekreasi dan bersantai, serta berolahraga. Kemudian untuk
ruangan yang dibutuhkan yaitu lobi, kamar hotel, kamar mandi, restoran, bar, kolam renang, dan gym. Selanjutnya untuk aktivitas pengguna tetap dan tidak tetap pada shopping mall, yaitu kurang lebih hampir sama dengan hotel tadi, yaitu terdapat general manager, information desk, staff, cleaning service staff, engineering dan maintenance staff, administrasi staff, security staff, dan penjual, di mana aktivitasnya seperti menyusun rencana bisnis jangka panjang, berintegrasi langsung, dan membantu pengunjung dengan memberikan informasi terkait mall. Kemudian untuk pengguna tidak tetap, yaitu tamu atau pengunjung, aktivitasnya yaitu seperti berbelanja, makan dan minum, beribadah, BAK atau BAB. Untuk pemasak yaitu bertanggung jawab dalam mengelola stok produk. Selanjutnya aktivitas pengguna tetap pada working space, yaitu manajer operasional, di mana memastikan semua fasilitas working space berfungsi dengan baik. Kebutuhan ruangnya yaitu ruang manajer dan ruang rapat. Untuk pengguna tidak tetap yaitu tamu atau pengunjung, yaitu mereka bekerja atau belajar, rapat, makan dan minum, beribadah, BAK atau BAB. Untuk kebutuhan ruangnya yaitu area kerja, ruang rapat, pantry, musola, toilet. Selanjutnya masuk pada hubungan dan hierarki ruang. Yang pertama yaitu ruang privat, yaitu terdapat kamar hotel, managing office, ruang rapat, ruang staff, dan ruang arsip. Untuk semi public terdapat kolam renang, gym, ballroom, dan taman. Untuk public terdapat lobi, restoran, bar dan lounge, store, working space, dan musola. Kemudian untuk bagian servis terdapat toilet, ruang ganti, dapur, ruang penyimpanan, gudang, bengkel, ruang CCTV, pos keamanan, pusat informasi, dan pantry. Sebagai informasi, managing office di sini merupakan kantor hotel, kantor shopping mall, dan kantor working space yang di dalamnya terdapat ruang pimpinan, ruang general manager, dan ruang tiap departemen. Selanjutnya masuk ke tabel besaran ruang pada hotel, yaitu di sini terdapat kamar tidur, lobi, ruang serbaguna, di mana pada kamar tidur standar, untuk yang standar yaitu 140 unit dengan kapasitas 2 orang. Untuk standarnya 26 meter persegi untuk per unit dengan luas 77.280. Sumbernya dari data arsitek. Selanjutnya masih pada tabel besaran ruang hotel, yaitu terdapat kolam renang dan juga ruang gym, kemudian restoran, bar, coffee shop, dan lodge, kantor eksekutif, front office, housekeeping, dan food and beverage. Kemudian terdapat tabel besaran ruang dari ruangan engineering dan maintenance, security staff, ruang mekanik. Selanjutnya tabel besaran ruang mall. Di sini terdapat retail, supermarket, seperti ruangan penitipan barang, terdapat 1 unit, kapasitas 3 orang, standar 5 meter persegi per orang dengan luas 5 meter. Sumbernya dari buku data arsitek. Kemudian juga terdapat food court dan atrium mall. Kemudian juga terdapat kantor eksekutif, pusat informasi, cleaning service staff, engineering, dan maintenance. Berikutnya tabel besaran ruang pada working space, yaitu terdapat co-working space dengan 2 unit, kapasitas 2 orang dengan standar 2 meter persegi
per unit. Selanjutnya masuk pada penzoningan. Di sini terdapat zoning bangunan lantai 1 itu berfungsi sebagai shopping mall dan merupakan area publik. Pada lantai 2 berfungsi sebagai shopping mall dan merupakan area publik. Lantai 3 berfungsi sebagai working space dan merupakan area publik. Dan lantai 4 berfungsi sebagai ground plan hotel dan merupakan area publik. Pada lantai 5 berfungsi sebagai hotel dan merupakan area semi publik. Lantai 6 sampai 9 berfungsi sebagai hotel dengan kamar standar dan merupakan area privat. Pada lantai 10 sampai 12 berfungsi sebagai hotel dengan kamar deluxe dan merupakan area privat. Lantai 13 sampai lantai 15 berfungsi sebagai hotel kamar suite dan merupakan area privat. Selanjutnya, penentuan lokasi tapak. Di sini terdapat peta Indonesia, peta Sulawesi, dan peta Provinsi Gorontalo. Di sini terdapat 4 alternatif, di mana alternatif pertama berada pada Jalan Beringin, Huangoboto, Kecamatan Dungingi, Kabupaten Gorontalo. Pada alternatif 2 terdapat pada Jalan Andalas, Paguyaman, Kota Tengah. Alternatif 3 pada Jalan Amalamantu, Desa Datahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Dan alternatif 4 berada pada Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Selanjutnya masuk pada kriteria penentuan lokasi. Di sini untuk kriteria utama itu, fokus utamanya itu regulasi kesesuaian tata ruang dan perizinan, luasan site yaitu luasan minimum 5 hektar, infrastruktur site mudah dilengkapi infrastruktur dasar, air bersih, listrik, drainase, dan lain-lain. Untuk kriteria khusus terdapat aksesibilitas transportasi publik dan lahan strategis. Kemudian di sini terdapat pembobotan alternatif site, di mana pada tabel ini menunjukkan hasil penilaian beberapa alternatif lokasi berdasarkan kriteria regulasi, luasan site, infrastruktur, aksesibilitas, transportasi publik, lahan strategis, dengan bobot masing-masing. Hasil perhitungan menunjukkan alternatif 3 memperoleh nilai tertinggi yaitu 98,9 sehingga dipilih sebagai alternatif lokasi yang paling sesuai dibandingkan alternatif lainnya. Selanjutnya masuk pada gambaran umum alternatif 3 yaitu site terpilih, di mana merupakan terminal tipe berada pada terminal tipe A Isimo yang merupakan salah satu terminal penumpang tipe A yang berada di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Dengan luas lahan sekitar 5 hektar. Di sekitar terminal tipe A Isimo ini terdapat berbagai fasilitas pendukung seperti masjid dan rumah Quran, dengan fungsi keagamaan, sekolah pendidikan, serta kantor desa dan praktik dokter umum. Aktivitas ekonomi terlihat dari toko, depot makanan, pet shop, coffee shop, Alfamidi, dan pasar minggu. Keberagaman fungsi ini menunjukkan kawasan terminal berkembang sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi yang mendukung kebutuhan penumpang maupun masyarakat sekitar. Selanjutnya masuk pada analisis site. Di sini terdapat deskripsi kawasan dengan luas lahan 5 hektar dengan KDB 80% dari luas keseluruhan site, karena berada pada kawasan hunian KLB 2,4 dan KDH 20%. Dengan analisis klimatologi, matahari di sini intensitas
tinggi dari 70-80%, kelembapan tinggi, curah hujan tinggi, angin dominan timur sampai tenggara itu 55-65%. Kemudian analisis hidrologi, sumber air dari air tanah atau sumur gali dan sumur bor, sumber tambahan, mata air pegunungan sekitar, aliran air dipengaruhi sungai di wilayah di bawah seperti Sungai Ibilisi, kemudian sistem distribusi, sumur mandiri, dan jaringan air desa. Selanjutnya, analisis topografi. Untuk permasalahannya, terdapat beberapa area yang memiliki jenis tanah lunak sehingga susah dilakukan pembangunan, di mana untuk potensinya kondisi lahan relatif landai dengan ketinggian berkisar sekitar 32 meter sampai 34 meter. Untuk solusinya, penggunaan jenis struktur dan pondasi yang tepat seperti tiang pancang serta struktur core, membuat sistem drainase yang menyesuaikan dengan bentuk site, kemudian melakukan penimbunan tanah pada site sebelum melakukan pembangunan. Selanjutnya, analisis sirkulasi, di mana permasalahannya yaitu ukuran lebar jalan dan dari jalan poros menuju site sangat kecil, membuat sirkulasi menjadi terhambat ketika adanya kendaraan saling berlawanan. Untuk solusinya yaitu di sini melakukan pelebaran jalan pada sekitar site, membuat jalur masuk dan keluar yang terpisah, kemudian menggunakan sirkulasi satu arah pada dalam site. Kemudian di sini masuk pada gubahan massa, di mana bentuk awal, yang pertama bentuk awal yaitu bentuk dasar bangunan berupa massa balok yang ditempatkan mengikuti tapak. Kemudian yang kedua transformasi bentuk, yaitu sebagian massa dimodifikasi dengan bentuk lengkung untuk memberi karakter dan menyesuaikan orientasi tapak. Yang ketiga pembentukan podium, yaitu penambahan beberapa lapisan podium sebagai dasar bangunan. Yang keempat pembentukan inti. Yang kelima pengembangan massa, yaitu dikembangkan ke atas membentuk bangunan bertingkat. Yang keenam penambahan lantai, beberapa lantai ditambahkan secara bertahap. Yang ketujuh penyempurnaan bentuk, yaitu proporsi menara disesuaikan dengan podium. Yang kedelapan yaitu bentuk akhir, di mana menghasilkan komposisi massa bangunan secara utuh dengan podium bertingkat di bagian bawah dan menara utama setinggi 15 lantai sebagai elemen vertikal utama bangunan. Selanjutnya konsep struktur dan konstruksi. Yang pertama pondasi tiang bor atau bor pile, di mana pondasi bor pile merupakan salah satu jenis pondasi dalam yang banyak digunakan untuk menopang bangunan di atas tanah lunak atau tanah yang tidak stabil. Yang pertama yaitu pemboran. Pertama, lubang bor dibuat dengan menggunakan salah satu metode pemboran yang sesuai. Yang kedua, pembersihan lubang. Yang ketiga, penempatan tulangan. Yang keempat, pengacoran beton. Dan yang kelima, pematangan beton. Kemudian selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis bor pile, yaitu yang pertama Strauss pile atau bor pile manual. Yang kedua, bor pile mini crane. Yang ketiga, bor pile gawangan. Kemudian yang kedua, core and outrigger struktur. Contohnya itu pada Shanghai Tower dengan ketinggian 632 meter dan 128 lantai, merupakan pencakar langit tertinggi di Cina dan kedua tertinggi di dunia. Struktur bangunan ini mengandalkan sistem core dan outrigger yang dikombinasikan dengan bentuk spiral untuk meningkatkan kestabilan terhadap angin dan gempa. Untuk struktur inti yaitu Shanghai Tower menggunakan inti beton bertulang sebagai elemen utama yang menopang beban gravitasi dan lateral. Selanjutnya di sini terdapat side plan skematik, dan yang terakhir terdapat denah dan tampak skematik. Di sini terdapat denah skematik, kemudian terdapat tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan. Baik, begitu itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.